أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga adalah kambing. Termasuk kategori kambing adalah domba atau kambing biasa. Syarat zakat kambing adalah mencapai haul 1 tahun sama tadi dan mencapai nisab. Sedangkan nisab ya, minimalnya kambing untuk dizakati 40 ekor kambing. Ya, jadi kalau unta tadi 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Per 40 ekor baru dikeluarkan zakatnya. Zakat per 40 ekor kambing ya, sampai 120 ekor. Sama zakatnya ini adalah 1 ekor kambing. Jadi dari 40 kalau kita buat tabelnya 40 sampai 120 1 ekor kambing. Jika jumlahnya mencapai 121 ekor sampai 200 ekor, kan tadi 40 sampai 120 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Jika kambing itu mencapai 201 ekor sampai 300 ekor kambing, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Ya. Jadi sekali lagi 40 sampai 120 ekor kambing, 1 ekor kambing zakatnya. Kalau masa haul 1 tahun ya, dan jumlahnya mencapai antara 40 sampai 120, 1 ekor kambing. Dari 121 ekor kambing sampai 200 ekor kambing, ya, kurang lebih di sini 89 ekor bedanya dengan awal ya. Jadi 121 sampai 200 ekor, maka dikeluarkan 2 ekor kambing. 201 ekor kambing sampai 300 ekor kambing, dikeluarkan 3 ekor kambing. Dan jika lebih dari 300 ekor kambing, maka zakat untuk setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Artinya 300 ekor, ya, itu 3 ekor kambing. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa'idha zadat fafihi kul, saya ulangi, fa'idha zadat fafihi kulli mi'atin syat. Dan jika jumlahnya melebihi, maksudnya 300 ekor, maka zakatnya setiap 100 ekor, 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1454. Catatannya yang pertama, jumhur atau mayoritas ulama mensyaratkan bahwa binatang ternak yang terkena zakat atau wajib zakat haruslah ternak yang digembalakan. Yaitu adanya seorang pengembala yang mengembalakan hewan-hewan tersebut di padang rumput atau di tanah lapang selama 1 tahun. Tetapi Imam Malik tidak mensyaratkan pengembalaan tersebut dan itu adalah perbuatan penduduk Madinah. Dalil yang dipergunakan oleh jumhur ulama adalah sabda Nabi SAW, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatun ila isyrina wa mi'ah. Dan kambing yang digembalakan tanpa diberikan makanan ya, tidak dipersiapkan makanannya, dibawa aja ke ladang rumput yang luas lalu dia makan sendiri, maka pada setiap 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1567. Sabda beliau menyebutkan, dan pada kambing yang digembalakan telah dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama untuk mensyaratkan pengembalaan pada hewan-hewan ternak. Syarat tersebut bagi zakat kambing adalah nas di atas. Maksudnya tadi ya, hadis itu. Sedangkan syarat pengembalaan bagi unta dan sapi dikiaskan pada kambing. Mereka berpendapat sesungguhnya di dalam kesulitan mencari rumput dan beban yang ditanggungnya terdapat sesuatu yang dapat menjadikan pengembala itu sebagai syarat dikeluarkannya zakat. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, zakat tidak diwajibkan atas jumlah hewan ternak yang berada di antara 2 nisab atau pada kelipatan 40 ekor kambing. Misalnya hingga sampai 120 ekor. Sehingga zakatnya tetap 1 ekor kambing. Jika jumlah kambing yang mencapai 121 ekor, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat dengan 2 ekor kambing. Sudah kita jelaskan tadi itu ya. Jumlah kambing antara 40 ekor sampai 120 ekor, inilah yang disebut dengan waqas. Dan tidak wajib zakat di dalamnya, kecuali 1 ekor. Jadi misalnya Anda punya 40 ekor kambing, sampai 120 ekor. Artinya 40, 41, 45, 51, 61, 63, 72, sampai 120 ekor tetap 1 ekor kambing. Demikian pula waqas pada unta dan sapi. Hal ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW ketika menyebutkan kewajiban zakat atas hewan-hewan ternak. Rasulullah SAW bersabda, jika hewan ternak mencapai jumlah sekian, maka zakatnya adalah sekian. Berdasarkan hadis ini, diketahui bahwa jumlah
hewan ternak di antara dua kewajiban zakat tersebut tidak terkena zakat. Tadi sudah kita jelaskan ya, itu. Paparannya, dan tadi sudah dikatakan juga unta dan sapi dikiaskan kepada kambing. Masalah peternakannya ya, apa pengembalaannya gitu ya. Yang ketiga, domba dan kambing bisa digabungkan untuk keperluan perhitungan zakat karena keduanya termasuk satu jenis. Sejalan dengan itu kerbau juga digabungkan dengan sapi. Unta Arab juga digabungkan dengan unta Khurasan, ya, unta dari wilayah lain. Khurasan sebenarnya Iran ya. Karena keumuman lafaz yang dipergunakan untuk menyebut jenis hewan tertentu pada hadis-hadis Rasulullah SAW seperti sabda beliau, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syat. Dan pada kambing yang digembalakan jika telah mencapai 40 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan sabda beliau juga fi kulli khamsi zawdin syat. Zakat untuk setiap 5 ekor unta yang berumur 3 sampai 10 tahun adalah 1 ekor kambing. Dan sabda beliau yang lain juga fi kulli 30 minal baqari tabi'. Zakat untuk setiap 30 ekor sapi adalah 1 ekor tabi' atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Catatan yang keempat, bagi dua orang yang berserikat atau kongsi, jika masing-masing mempunyai hewan ternak yang mencapai nisab dan keduanya menggunakan tenaga pengembala dan ladang pengembalaan yang sama, tempat pengembangbiakan dan kandangnya juga sama, maka zakatnya diambil dari keduanya dengan menjumlahkan hewan ternak yang dimiliki keduanya. Kemudian keduanya saling mengembalikan hewan ternak dengan cara adil. Jika salah seorang dari keduanya misalnya mempunyai 40 ekor kambing, sedangkan temannya mempunyai 80 ekor kambing. Jadi kalau dua orang, yang satu si A punya 40 ekor kambing, yang temannya memiliki 80 ekor kambing, tapi sama ladang makannya, sama kandang ya, pengembangbiakannya, dan pemungut zakat mengambil 1 ekor kambing dari si pemilik 40 ekor, maka si pemilik 80 ekor kambing harus mengembalikan 2/3 kambing kepada pemilik kambing atau pemilik kambing yang 40 ekor tadi. Demikian, dan dua pemilik kambing yang terpisah tidak boleh menggabungkan jumlah kambingnya karena ingin menghindari kewajiban membayar zakat, dan tidak boleh pula memisahkan jumlah kambing yang dikelola secara bersama dalam satu kongsi. Hal ini dijelaskan dalam surat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebutkan dua harta yang terpisah tidak boleh digabungkan dan dua harta yang digabungkan tidak boleh dipisahkan karena takut membayar zakat. Jika hewan ternak itu milik dua orang dan keduanya saling mengembalikan dengan cara yang adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1450, 1451 dan juga Imam Malik meriwayatkan masalah ini. Poin nomor 5, anak kambing yang kecil, anak sapi atau anak unta tidak diterima sebagai zakat, tetapi dihitung sebagai hewan ternak pemiliknya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada amil zakat, hitunglah anak kambing tersebut tapi engkau jangan mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan Malik dalam kitab Muwatta nomor 600. Jadi harus mengikuti syarat umur tadi ya. Syarat umur. Sudah kita jelaskan tadi syarat umurnya. Gitu ya. Jadi anak kambing kecil, anak sapi di bawah 1 tahun ini nggak dizakatkan. Tidak jika sebagai bayaran zakatnya. Yang keenam, hewan yang tua atau cacat yang mengurangi nilai harganya juga tidak dapat diterima sebagai zakat. Hal ini berdasarkan pernyataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebutkan hewan yang tua, hewan yang buta sebelah dan kambing hutan tidak boleh diambil sebagai zakat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1496. Demikian pula halnya dengan harta yang berharga tidak boleh diambil sebagai zakat, seperti hewan hamil yang akan melahirkan atau segera melahirkan, kambing pejantan, kambing yang gemuk untuk dimakan, dan hewan yang sedang mengasuh anak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iyyaka wa karaima amwalihim. Jauhilah olehmu, ini sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, harta-harta mereka yang berharga. Umar bin Khattab juga melarang amil zakat mengambil kambing gemuk yang dipelihara untuk dimakan atau ukulah. Kambing yang dipelihara untuk diambil air susunya atau ruba, dan kambing yang akan segera melahirkan atau makhid, serta kambing pejantan. Makanya umumnya kambing betina yang normal saja, itu yang dijadikan sebagai zakat. Ya. Atau memang kambing jantan, tetapi dia bukan pejantan utamanya yang memang membenihi kambing-kambing betina. Nah, itu boleh dijadikan sebagai zakat. Baik teman-teman sekalian, ini yang kita bahas ya. Dan kita akan tambahkan dengan poin C-nya, karena ini sedikit gambarannya tentang buah-buahan dan biji-bijian.
Syarat wajib zakat untuk buah-buahan dan biji-bijian adalah buah-buahan tersebut telah mencapai kematangan atau menguning dan memerah atau memerah ya. Dan biji-bijian dapat dilepas dari kulitnya sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ya. Ini tentang buah-buahan, biji-bijian ya. Nisabnya, kadar minimalnya buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sa'. Sedangkan 1 sa' sama dengan 4 mud. Dan 1 mud adalah 544 gram gandum. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kurang lebih kalau kita hitung kilonya ya, kalau kita di zaman sekarang itu 652,8 kilo. Atau lebih tepatnya 653 kilo. 653 kilo hasil panen buah-buahan dan biji-bijian Anda baru ada zakatnya. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Ukuran zakat yang wajib dikeluarkan jika tanaman tersebut diairi tanpa menggunakan alat pengairan atau diairi secara alami, zakatnya 1/10. Ya. Jika tanaman tersebut diairi melalui penyiraman atau melalui bendungan-bendungan yang sengaja dibuat untuk pengairan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/20 atau 5%. Jika zakat buah-buahan dan biji-bijian untuk 5 wasak atau 1/4 wasak, ya, maaf. Jadi zakat buah-buahan dan biji-bijian untuk 5 wasak adalah 1/4 wasak. Jika jumlahnya bertambah, zakatnya dihitung dengan ukuran tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Fima saqatis sama'u wal uyunu au kana athariyan al-ushur. Wa fima suqiya bin nahdi bin nudhi nisful ushur. Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri dalam kurung menghisap air dengan akarnya sendiri, zakatnya 1/10. Jadi kalau misalnya Anda beli sebuah tanah, sana ada buah-buahan, pohon buah-buahan, apapun jenis buah-buahannya, dan dia hidup sendiri, Anda nggak urus. Karena di situ subur, sepanjang tahun turun hujan. Nah, kalau Anda panen nanti, ini ada haulnya juga ya. Haulnya dia adalah masa panennya. Misalnya buah durian, misalnya buah mangga. Kapan kira-kira dia panen? Per 6 bulan misalnya. Per 6 bulan itulah dihitung haulnya. Jadi dia tidak ikut seperti zakat sebelumnya ya. Yang 1 tahun zakat harta, zakat hewan. Jadi dia ini masa panennya. Kalau masa panennya 6 bulan berarti 1 tahun. Itu haulnya. Dan kadar minimalnya 652,8 kilogram baru dikeluarkan zakatnya. Atau 653 kilo. Dan cara mengeluarkan zakatnya, kalau dia tumbuh sendiri, hidup sendiri, Anda tidak urus, setahun sekali Anda datang tinggal Anda panen saja hasilnya, maka itu 10% dari hasil itu. Jadi 653 kilo berarti 65 kilo poin 3 ya, yang harus Anda keluarkan 10%-nya. Tapi kalau Anda ada biaya, ada perawatan, ada perairan, ada bendungan, ada segala macam di perkebunan Anda itu, maka zakatnya cuma 5% karena ada biaya yang Anda keluarkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian catatan. Yang pertama, orang yang mengairi tanamannya secara bergantian, sekali melalui pengairan atau irigasi, dan sekali lagi tidak melalui irigasi, zakat tanaman harus dikeluarkan adalah 7,5%. Demikian pendapat para ulama pada umumnya, sebagaimana al-allama, orang yang ulama yang terkenal, Ibnu Qudamah berkata, saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini. Jadi misalnya tadi kan, sederhana Anda punya perkebunan, Anda nggak urus sama sekali. Karena dia subur segala macam, paling cuma 1 orang yang jaga gitu kan. Maka ini zakatnya 10%. 10% maksud saya, 10%. Setelah tiba masa panennya. Kalau Anda ada biaya-biaya, Anda keluarkan bibit, Anda ada pegawai tetap di sana, ada bendungan, ada segala macam, maka 5% saja. Nah, kalau ada orang punya perkebunan, sekali dia hidup tanaman tersebut, misalnya di satu negara kayak kita Indonesia, kan musim hujannya terbatas, tertentu tidak sepanjang tahun misalnya. 3 bulan dia dihujani, jadi dengan hujan itu kita tidak perlu biaya air, biaya segala macam, dia sudah hidup sendiri. Nah, kalau seperti itu keadaannya, dia udah hidup sendiri, maka dibagi di sini ya,
Karena dia ada hidup sendiri dan setelah selesai musim hujan, di musim kemarau, Anda membiayainya, zakatnya berarti 7,5%. Ya. Karena tadi yang awal, kalau Anda tidak biayai 10%, kalau Anda biayai 5%. Kalau sebagian waktu Anda tidak biayai, sebagian Anda biayai 7,5% zakatnya. Poin yang kedua catatannya adalah, jenis kurma yang bermacam-macam digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya telah mencapai nisab, maka wajib dizakati dengan kurma yang berkualitas sedang. Tidak dipilih yang bagus-bagus saja dan tidak boleh yang buruk-buruk saja. Kurma disatukan semua. Apapun jenisnya. Mau ajwa, mau sukari, mau apa saja digabungin. Ya. Kemudian setelah itu dizakati yang sedang. Tidak yang paling bagus, tidak juga yang buruk. Catatan yang ketiga, jenis gandum yang bermacam-macam seperti qamah, syair, salt. Ya. Salt ini adalah jenis-jenis gandum. Ada yang serbuk, ada yang bijian. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Juga digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya mencapai nisab, maka wajib dizakati dengan menggunakan jenis gandum yang paling banyak. Tetap ingat, haulnya adalah masa panennya, batas waktunya ya untuk dikeluarkan zakat. Nisabnya adalah 652,8 kg atau 653 kilo. Kalau kita mau bulatkan ya. Kurma digabungin semua sama, beda-beda jenis dan beda harga pun tidak ada masalah, disatuin. Kemudian gandum pun sama. Catatan yang keempat, macam-macam kacang-kacangan juga digabungkan ke dalam satu jenis seperti kacang tanah, kacang putih, atau adas, ya, kacang pendek dan sejenisnya. Jika jumlah semuanya mencapai nisab 652,8 kg atau 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan jenis yang paling banyak. Jadi mana di antara kacang-kacangan Anda panen itu yang paling banyak, itu yang dizakati. Itu maksudnya jenisnya yang dikeluarkan sebagai zakat. Yang kelima, jika masing-masing dari zaitun, biji lobak, atau wijen mencapai nisab, maka zakatnya diambil dari minyaknya. Zakatnya diambil dari minyaknya. Kemudian yang keenam, catatannya juga jenis anggur yang bermacam-macam digabungkan menjadi satu. Anggur merah, anggur hijau. Ya. Jika jumlahnya mencapai nisab 653 kg tadi, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jika anggur tersebut dijual sebelum menjadi kismis atau anggur kering, maka zakatnya diambil dari hasil penjualan tersebut, yaitu 1/10 ya, atau 10%. Atau 20% sesuai dengan pengairan yang dipergunakan. Yang ketujuh, padi dan jagung adalah jenis biji-bijian yang terpisah satu sama yang lain. Masing-masing merupakan jenis tersendiri, sehingga tidak digabungkan ke dalam satu jenis. Ya. Jika masing-masing jenis tanaman tersebut tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan. Kan tadi ada penggabungan antara kurma sama semua jenis kurma masuk, semua jenis gandum juga digabungin, ya. Semua jenis anggur warnanya, jenisnya semua digabungin. Tapi khusus padi sama jagung, walaupun di beberapa negara menjadi makanan pokok, tidak bisa digabungkan. Padi sendiri, ya, jagung sendiri. Dan kalau sudah masa panennya, haulnya, misalnya 6 bulan atau 3 bulan atau setahun, mencapai nisab 653 kilo, maka wajib dizakati. Sama tadi hukumnya, kalau dia kalau Anda tidak airi, dia hidup sendiri dengan akarnya, maka zakatnya 10%. Karena Anda tidak ada biaya. Kalau Anda keluarkan biaya, berarti 5%. Kalau sekali dihidupi oleh alam, hujan turun, sekali Anda bayar biaya perawatannya, maka 7,5% zakatnya. Catatan yang ke-8, orang yang menyewa lahan tanah dan mengolahnya, kemudian hasilnya mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah. Jadi karena dia yang panen, misalnya tanah Anda pinjam dari kerabat Anda, Anda tinggal cocok tanam di situ, buah-buahan kan, biji-bijian kan tadi, maka tetap aja dianggap zakat dari Anda, karena zakat bukan dari tanah, tapi zakat dari hasil panen Anda itu. Kalau tanah, zakatnya masuk kepada pemilik tanah. Catatan yang ke-9, orang yang memiliki buah-buahan atau biji-bijian yang cara memperoleh halalnya dengan orang yang memiliki buah-buahan atau biji-bijian yang cara memperolehnya adalah dari hibah. Dari hibah. Pemberian orang atau membeli atau sebagai warisan setelah matang, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena zakatnya menjadi kewajiban atas pemberi hibah atau penjualnya. Tetapi jika ia memperolehnya sebelum matang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau Anda dapat hibah itu kayak pemberian ya. Ini kebun durian,
jambu, apalah mangga, ini saya hibahkan ya buat kamu ambil aja. Nah di sini dilihat, kalau Anda terima sebelum matang, maka zakat nanti pada saat panen Anda yang keluarkan. Tapi kalau sudah matang, zakatnya dari pemberi hibah. Kemudian yang ke-10, barang siapa mempunyai hutang yang dapat menguras seluruh hartanya sampai habis atau mengurangi nisabnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini poin penting ya. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha besar, dia miliaran, terus tiba-tiba bangkrut. Nah pada saat bangkrut itu misalnya, haul dia Ramadan ke Ramadan. Pas bulan Sya'ban, bangkrut. Ya, tenggelam kontainernya, kebakaran perusahaannya, apalah segala macam. Pokoknya itu bangkrut. Akhirnya dia punya utang yang banyak. Di sini tidak wajib dia zakat. Walaupun besok sehari lagi akan masuk Ramadan, masa haulnya tiba. Karena dia nggak punya apa-apa sekarang. Tetap ada syarat masa haul setahun dan nisab kadar minimalnya. Kecuali harta yang dia miliki masih bisa mencapai nisab 85 gram emas dan utang semua sudah dibayar sama dia, baru dia keluarkan zakat sisa uangnya itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah zakat, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke materi keempat, masalah para penerima zakat.